Hai, balik lagi bersama gue di channel M. Adam Setiawan. Kemarin kita udah ngebahas 5 cuplikan yang bikin merinding. Dan jujur aja list yang terakhir itu bikin gue merinding juga anjir. Nah kali ini gue bakalan bawain list yang gak kalah serem dari yang kemarin. Yaitu 5 cuplikan penampakan hantu mengerikan. So, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan langsung masuk ke list yang pertama. Gimana jadinya ketika lu lagi asik berdua sama teman lu di kamar, tiba-tiba muncul orang ketiga yang wajahnya sangat-sangat mengerikan. Kali ini gue punya video yang berasal dari pengguna Reddit bernama Princess Lina. Di dalam video itu terdapat 2 orang wanita yang sedang berada di kamar. Nah, namanya cewek kan suka banget bikin foto atau video selfie. Dan setelah mengambil selfie itu, mereka nggak ngecek lagi hasilnya. Nah, besoknya ketika temennya Lina iseng buat ngeliat video semalam, dia sangat ketakutan ketika melihat ada sesuatu yang muncul di belakangnya. Makin lama lu ngeliatnya, makin kelihatan kalau wajah itu kayak wajah orang yang abis kebakar. Temennya Lina yang tinggal di rumah itu percaya kalau yang tadi itu penampakan dari mendiang neneknya. Tapi Lina kurang yakin soal itu karena kalau dilihat dari raut wajahnya, ini lebih mirip korban kebakaran. Cuplikan kali ini berasal dari pengguna YouTube bernama Nick Martin yang berasal dari Pennsylvania. Di salah satu videonya, Nick ini cerita kalau dia itu sedih banget karena salah satu YouTuber favorit dia yang ngebahas tentang kehidupan di mobil RV bakalan berhenti nge-YouTube. Ketika dia mengunggah video itu, salah satu penontonnya ada yang sadar kalau ada sesuatu yang janggal tertangkap oleh kamera. There's YouTubers on this platform that, you know, they're not like super like, what's the word I'm looking for here? Ada sosok yang berdiri di lorong dan bentuknya tuh kayak orang yang gak ada kepalanya. Super like. Gue coba untuk berpikir positif, mungkin aja ada barang di situ yang bentuknya kayak gitu. Cuman barang apa yang bentuknya kayak gitu? Dan itu lebih mirip orang tanpa kepala sih. You know, they're not like super. Cuplikan kali ini berasal dari pengguna YouTube bernama Steve Ballard. Dia merupakan paranormal investigator yang berasal dari Inggris. Di dalam salah satu videonya, Steve mendatangi sebuah bangunan bersejarah yang berada di London, yaitu sebuah benteng dan terowongan yang dibangun pada tahun 1860-an, yang berfungsi untuk tempat perlindungan dan penyimpanan amunisi pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tapi akhirnya, benteng dan terowongan itu dinonaktifkan pada tahun 1956, dan bentengnya itu sudah dirubuhkan, tapi terowongannya masih bertahan sampai sekarang. Nah, ketika Steve dan temannya pertama kali masuk ke dalam terowongan itu, mereka mulai ngerasa nggak enak karena peralatan yang mereka bawa mulai mengalami malfungsi. Oh, my torch has just gone out. That's charged. I'll charge it up today before I come out. That's weird. That's weird. Walaupun perasaan mereka nggak enak, mereka tetap melanjutkan penelusuran karena mereka masih penasaran dengan apa yang ada di dalam sana. Dan ternyata, semakin mereka masuk ke dalam, kejadian yang mereka alami semakin aneh. Turn your light off. And that's why I see the light on the wall there. Now let me just get my. That's just got bright then. That's weird. See the light there? Yeah.
Last time I was in here, I saw a shadow go past it. I was doing it now. On that lock-off camera, look at my phone. That's weird. Look, watch my phone. If you turn your light off a minute, watch my phone. Watch. See it? Ketika lampu dimatikan, terlihat seperti ada bayangan hitam yang mondar-mandir di ujung lorong. Mungkin ini bisa aja disebabkan oleh autofocus yang tidak berjalan dengan baik. Tapi, beberapa saat setelah itu, ada sesuatu yang tertangkap oleh kamera yang mungkin bakalan bikin lu mulai percaya kalau memang ada sesuatu yang tinggal di dalam terowongan itu. Itself. This tunnel is It's amazing, isn't it? really smart. It's really clean. Yeah. And it's dry. Look, for the best part. Yeah. Sesosok bayangan hitam terlihat berjalan di ujung lorong. And it's dry. Look, for the best part. Mereka berdua nggak sadar akan adanya bayangan itu sampai akhirnya mereka melihat kembali rekamannya. Tapi mereka berusaha untuk berpikir positif. Mungkin aja ini bayangan dari Steve yang kesorot dari belakang. Tapi kalau dilihat dari gerakannya, kayaknya itu bukan bayangannya Steve deh. And it's dry. Look, for the best part. So, menurut kalian, apa ini bayangannya Steve? Atau memang ada sesuatu yang tinggal di dalam terowongan itu? Mungkin kalian pernah ngedenger cerita tentang jalan angker yang katanya di jalan itu sering muncul sebuah penampakan. Atau mungkin kalian sendiri pernah mengalaminya. Kali ini gue punya cuplikan yang berasal dari paranormal investigator bernama Paranoiax. Di dalam salah satu videonya, tim dari Paranoiax melakukan investigasi ke sebuah jalur hutan yang berada di Jerman. Pada 40 tahun yang lalu, di jalur itu pernah terjadi sebuah kecelakaan yang menelan korban seorang anak perempuan bernama Elizabeth. Dan sekarang arwah Elizabeth ini sering menggentayangi pengendara yang lewat di jalur itu. Bahkan penduduk di sana sudah tidak aneh lagi dengan kemunculan penampakan dari Elizabeth. Dan mereka menjuluki arwah Elizabeth sebagai Woman in Black atau wanita berbaju hitam. Nah, tim Paranoiax memutuskan untuk menginvestigasi langsung ke jalur itu dan berharap bisa menangkap penampakan dari arwah Elizabeth. Dan ketika mereka sampai di lokasi, sepertinya harapan mereka kali ini terwujud. Abi o ne? Orada birisi mi vardı, bana mı öyle geldi? Abi o neydi? Öne gitti, dur az öne doğru. Çıkalım mı? Nasıl bakalım anne. Dur, ışıkları da çıkartmadım ben daha önce. Az bir saniye. Nereye gitti Cemal? Ya ben mi yanlış gördüm? Ama bir şey vardı orada. Ben de bir şey gördüğüm gibi son anda sanki böyle Aynen son. gölge sandım. Dikkat et. Daha ışıkları çıkartmadık ya. Abi burada olması gerek. Baksana. Nereye gidecek? Ketika mereka menelusuri jalanan itu menggunakan mobil, muncul sesosok perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Tapi tidak lama kemudian, sosok itu menghilang dan ketika mereka mencarinya, mereka tidak dapat menemukan jejak dari sosok perempuan itu. Abi o ne?
Tiga bulan kemudian, mereka memutuskan untuk kembali ke jalur itu dan membawa peralatan yang lebih lengkap. Sesampainya di sana, mereka langsung memasang salah satu kamera di tripod, lalu pergi menelusuri hutan yang ada di sekitar jalan itu. Dan ternyata, ketika mereka sudah mulai menjauh, kamera yang mereka tinggalkan menangkap sesuatu yang cukup mengerikan. Terlihat sesosok perempuan yang berjalan seperti mengikuti tim Paranoiacs. Tapi tim Paranoiacs ini tidak bertemu siapapun ketika melakukan penelusuran. Sampai akhirnya mereka sadar setelah melihat tayangan ulang dari kamera yang mereka tinggalkan. So, apa mungkin yang tadi itu merupakan arwah dari Elizabeth atau biasa disebut sebagai Woman in Black? Kalian masih inget gak dengan aplikasi yang bernama Randonautica? Aplikasi yang dimana bisa membawa kita ke tempat-tempat yang random, bahkan tempat yang menyimpan sebuah misteri. Kali ini gue punya cerita yang berasal dari pengguna YouTube bernama Sign and Signal. Channel ini merupakan channel paranormal investigator yang dibawakan oleh David dan Dale. Nah, di dalam salah satu videonya, David dan Dale mencoba aplikasi Randonautica dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang menarik. Dan ketika mereka mencobanya, mereka ditujukan ke sebuah tempat yang cukup terpencil di daerah Carolina Selatan. Dan ketika mereka sampai, ternyata mereka ditujukan ke sebuah pemakaman. Mereka akhirnya turun dari mobil dan coba untuk menelusuri pemakaman itu. Dude, this place looks old, man. Like big time old. There's no church on the other side of it? There's nothing but woods from what I can see. It's dark as hell. Record over there. I can't see anything. Oh, they got that stump. Zion. I mean, that's got a church. That says a church cemetery. Where's the church? I don't know about this one, man. Why do we choose to do one that's like out in the woods? Because we live out near the woods. We could have went to a city. I mean, at first glance, this has got to be one of the creepiest looking graveyards I've ever seen. Go check how old it is. I mean, look at these like crosses. I mean, just saying, like, see this? Why are there pineapples right there? Oh God, you hear that? What was that? You hear that? I think it was right here. Like right. Oh, gas demons. Mereka mencoba untuk mencairkan suasana karena bisa lo lihat sendiri tempatnya itu gelap dan cukup menyeramkan. Di awal mereka masih bisa bercanda, tapi semuanya berubah ketika salah satu dari mereka merasa ada yang memperhatikan dari balik kegelapan. I think I just saw something move. I can't tell. Yeah. Go, Dale. I saw something. I don't know what I saw. I don't know what I saw. I don't know what I saw. I thought it was a person. Are you for real? I think we just need to leave. With me? No, I'm not messing with you. Whatever it was, it looked at me though.
I couldn't tell what I was looking at first. David melihat ada sosok yang muncul dari balik semak-semak. Sebenarnya David kurang yakin dengan apa yang baru aja dia lihat, tapi dia lebih memilih untuk berlari dan mengajak temannya pergi dari tempat itu. Setelah video itu diunggah ke YouTube, banyak komentar yang meminta mereka untuk kembali ke tempat itu. Dan akhirnya mereka kembali ke tempat itu untuk terakhir kalinya. Something a little bit less stressful on the body, so I'm just gonna kind of come back here and revisit this old spot and just kind of take a little look on it. Like I said, it's also gonna be a little bit more chill. It was right there. Yep, right there. Oh, that scared me. Yeah, so it was in there and it was like, God, there's always some birds or something. You looking here? It's actually got an opening down here. It looks like somewhere wearing a mask. Setelah mereka sampai, mereka nggak nemuin lagi sesuatu yang aneh. Bahkan sosok yang sebelumnya ada di semak-semak itu udah nggak ada. Tapi ternyata ada sesuatu yang tertangkap oleh kamera, bahkan dibawa oleh mereka dari tempat itu. Well, some people were saying that it had like a mask on. Yeah, I've heard like a bunny mask, like a birthday mask. See, to me, I can see why people would say maybe it's a mask. I really can't tell. At first, I couldn't even tell where a head was. You know what I mean? All I saw was just that something was moving, but the more and more, like after you edited and everything and we looked at it on the screen and not on the phone, then you could tell it's like something like head up. Yeah, it raised his head up. Mungkin ini nggak terlalu jelas karena gambarnya lumayan gelap. Tapi kalau lu perhatiin dengan baik, lu bakalan ngeliat sosok yang membuka pintu belakang mobil lalu masuk ke dalam mobilnya David dan Dale. David dan Dale ini nggak sadar kalau ada sesuatu yang ikut di dalam mobil mereka. Dan besoknya, David menemukan pintu belakang mobilnya sudah terbuka. So, menurut kalian, yang tadi itu orang yang cuma pengen nebeng atau orang yang berniat jahat kepada David dan Dale?